Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Di dalam Yamen, terdengar suara menggelegar yang mengejek, guru kerajaan perdamaian abadi memaksa kaisar untuk memimpin berbagai sekte, kalian semua telah menderita lama. Hakim daerah Sungai Daik Gaujut bertindak sebagai kaki tangan dan bersedia menjadi mata dan telinga guru kerajaan perdamaian abadi, oleh karena itu bahkan kematiannya tidak dapat menghapus kejahatannya. Di penginapan, Kinmu mengerutkan kening, Hakim daerah Sungai Daik meninggal begitu cepat. Aku benar-benar tidak beruntung menghadapi situasi seperti itu setelah meninggalkan reruntuhan besar untuk pertama kalinya. Nenek benar, orang-orang di luar benar-benar lebih ganas daripada reruntuhan besar. Orang-orang di reruntuhan besar kita lebih sederhana. Kalau dipikir-pikir, apa pangkat Hakim daerah Sungai Daik? Bagaimana kemampuannya dibandingkan dengan gubernur prefektur peringkat kedua yang lebih rendah? Ada 9 tingkatan dan 18 pangkat dalam jabatan resmi Kekaisaran Perdamaian Abadi. Peringkat resmi ini diberikan berdasarkan status dan kultivasi. Beberapa pemimpin sekte atau pemimpin sekte memiliki kultivasi yang sangat tinggi, oleh karena itu, mereka dilantik sebagai pejabat tinggi sementara mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah dilantik sebagai pejabat lokal. Ada juga beberapa yang dilantik sebagai gubernur di berbagai daerah dan kabupaten. Misalnya, Mu Beifeng dari Sekte Pedang Sungai Li merupakan praktisi terkuat di perbatasan selatan, oleh karena itu, ia dilantik sebagai gubernur prefektur peringkat kedua yang sangat berkuasa. Hulinger tersadar dan segera melaksanakan mantranya. Angin iblis berputar keluar dari jendela sementara Kinmu mengangkat tangannya dan melemparkan bantal ke udara. Dengan angin iblis yang bertiup di bantal, Hulinger segera melompat ke atas bantal dan bertanya dengan bingung, "Tuan muda, bahkan jika mereka memberontak, mereka tidak akan sampai membantai rakyat jelata di seluruh kota, kan? Mereka seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kita." Kinmu melompat keluar jendela dan sebelum dia bisa mendarat di tanah, hembusan angin iblis bertiup dan pemuda itu segera menginjak angin iblis itu untuk berlari cepat keluar dari kota. Pedangku adalah pedang pelindung junior yang merupakan pedang pejabat tinggi peringkat pertama yang lebih rendah dari keluarga kekaisaran. Jika ditemukan oleh orang-orang pemberontak ini, kita pasti akan mati. Selain itu, seorang pria tidak akan berdiri di samping tembok yang runtuh. Orang-orang pemberontak ini pasti tidak akan membiarkan rakyat jelata di kota pergi karena itu kita hanya akan terjebak jika kita tinggal di sini. Ketika pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi tiba, berapa banyak orang yang masih hidup di kota ini? Kultus mayat abadi tampaknya menggunakan mayat untuk berkultivasi. Hulinger menggigil tak terkendali. Kalimat terakhir Kinmu benar-benar mengerikan. Kultus mayat abadi menggunakan mayat untuk berkultivasi yang juga berarti jika pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi maju untuk meredakan pemberontakan ini, rakyat jelata di kota itu kemungkinan akan disempurnakan menjadi zombie terbang oleh kultus mayat abadi terlepas dari identitas atau status mereka. Pada saat ini, Daik River County sudah dalam kekacauan besar karena teriakan perang terdengar di mana-mana. Corps Immortal Cult datang dengan persiapan kali ini. Mereka pertama-tama membuang zombie terbang yang telah mereka sempurnakan untuk memblokir bendungan Daik River County dan kemudian membagi pasukan mereka untuk menyusup ke kota. Ketika malam tiba, pemimpin sekte Corps Immortal Cult menyerang Yamen terlebih dahulu untuk membunuh Hakim. Meskipun Hakim di daerah Daik River juga seorang ahli dan memiliki seni bela diri yang luar biasa, dia hanya bisa menyerahkan kepalanya saat dia digerebek. Pada saat yang sama, para ahli dari Sekte Mayat Abadi menyerbu ke 4 gerbang kota untuk mencegat dan membunuh para prajurit di kota kabupaten sementara pemimpin sekte membawa sisanya untuk membunuh para pejabat seperti wakil kabupaten, perwira militer kabupaten, dan pencatat resmi sehingga para prajurit tidak mempunyai siapapun untuk memimpin mereka. Meskipun masih ada para ahli di Daik River County, tidak ada yang memberi komando dan masing-masing bertempur sendiri. Di sisi lain, Corps Immortal Sek menggunakan kertas-kertas kuning untuk menyusun formasi dan membangun jalur-jalur yang mengarah kemana-mana di langit. Orang-orang mereka di lokasi yang berbeda dapat saling memberi dukungan, oleh karena itu Corps Immortal Cult pasti akan muncul sebagai pemenang dalam pembantaian ini. Ketua sekte telah memerintahkan untuk mengunci seluruh kota dan tidak membiarkan seorang pun keluar. Sebuah teriakan terdengar dari pusat kota. Kinmu memiliki firasat untuk pergi lebih awal. Dengan Hulinger mengeksekusi angin iblis dan Kinmu menginjak angin, tepat ketika manusia dan rubah itu hendak terbang keluar dari daerah itu, tiba-tiba terdengar suara derit pedang. Kinmu bahkan tidak menoleh ke belakang sementara naga ikannya meludahkan pedang pelindung junior yang terbang ke langit dan menusuk ke belakang. Ding! Suara renyah terdengar dan pedang terbang yang ditusukkan ke punggung Kinmu dibelokkan.
Kecepatan momentum pedang pelindung junior tidak berkurang saat pedang itu terbang di sepanjang benang Ki Vital dan menusuk dada orang itu, memakukan pria berpakaian hitam, yang menginjak kertas-kertas kuning, ke tiang bendera. Murid dari Kors Immortal Cult menyergapnya dari belakang, tetapi sejak kecil, ia telah mempelajari lokalisasi suara dari Blind. Arah datangnya pedang, lokasi tempat orang itu berdiri tidak dapat luput dari pendengarannya. Saat orang itu memberikan pukulan mematikan tanpa ampun, sudah menjadi refleks yang terkondisikan bahwa Qin Mu membalasnya dengan menusuk lawannya dengan pedang pelindung junior. Itu adalah kebiasaan yang telah dia tanamkan sejak kecil. Angin iblis membawa manusia dan rubah itu keluar dari kota ketika terdengar suara berteriak, "Kakak senior Hein, seseorang telah melarikan diri dari kota dan bahkan membunuh adik laki-laki junior." Adik laki-laki, suara terkejut dan marah terdengar dari tengah kota, "Apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian bisa membiarkan adik junior membahayakan dirinya sendiri? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada pemimpin sekte? Jaga kota, aku akan membunuhnya." Qin Mu menghentikan langkahnya dan angin iblis langsung menghilang. Hulinger meninggalkan bantal di langit dan melompat ke ransel di punggung Qin Mu sebelum masuk ke dalam. "Adik kecil, mungkinkah dia putra dari pemimpin sekte Kors Immortal Cult?" Qin Mu mendarat di tanah dan langsung berlari kencang sambil berpikir, dia juga bisa jadi murid biasa. Angin iblis milik Hulinger mungkin berguna, tetapi kecepatannya tidak dapat menandingi kecepatan lari cepat Qin Mu. Selain itu, lebih sulit untuk menyembunyikan jejak di langit, sedangkan seseorang dapat memanfaatkan perlindungan pegunungan dan hutan dengan berlari cepat di tanah, sehingga musuh lebih sulit untuk mengejarnya. Tiba-tiba, api membubung ke langit dan berubah menjadi burung api yang terbang di langit, menerangi langit dengan cahaya putih salju. Ini adalah seni ilahi yang dilakukan oleh seorang praktisi seni ilahi. Qin Mu mengangkat kepalanya dan burung-burung api terbang lewat. Di belakang burung-burung api itu ada kertas-kertas kuning yang berkibar-kibar saat mereka berhamburan di langit. Kertas dupa kuning ini berupa potongan kertas persegi panjang yang panjangnya sama dengan ukuran kaki, sehingga memudahkan orang untuk berjalan di atasnya. Mata surga, bangunlah. Tanda-tanda pembentukan Ki Vital berputar di sekitar pupil Qin Mu saat mata langitnya terbangun. Menoleh ke belakang, dia bisa melihat zombie terbang menginjak kertas-kertas kuning dan melompat-lompat di langit. Kertas-kertas dupa kuning itu terbagi menjadi dua jalur dan para zombie terbang juga terbagi menjadi dua kelompok. Karena semakin banyak kertas-kertas dupa kuning muncul di langit, mereka terbagi menjadi 4 jalur dan para zombie terbang juga terbagi menjadi 4 kelompok untuk mencari kemana-mana. Di balik kertas-kertas dupa kuning itu, seorang tao muda membawa kotak pedang panjang di punggungnya. Dengan kotak pedang terbuka, kertas-kertas dupa kuning terbang keluar dari dalam dan berhamburan terus-menerus di langit. Ini pasti kakak senior Hein yang disebutkan oleh murid-murid kultus mayat abadi. Ia menginjak kertas dupa kuning itu sambil berjalan di langit. Saat ia mengangkat kakinya, kertas dupa kuning itu akan terbang dan kembali ke kotak pedang. Sementara itu, ada kertas dupa kuning baru yang terbang keluar dari kotak pedang, yang akan muncul di depannya di tempat-tempat yang sama di mana ia akan menginjaknya. Alasan mengapa setiap kertas dupa kuning harus dikembalikan ke wadah pedang adalah karena setiap kali kertas dupa kuning digunakan, Ki Vital di dalamnya akan terkuras dan harus dikembalikan ke wadah pedang untuk mengisi kembali Ki Vital. Dia berjalan maju, tetapi kecepatannya lambat. Hati Qin Mu sedikit mencelos. Ini adalah praktisi seni dewa yang telah membuka harta karun dewa 6 arahnya dan sulit baginya untuk melarikan diri dari kejarannya. Ada alam 5 elemen dan harta karun ilahi 5 elemen di antara alam 6 arah dan embrio roh. Qin Mu telah berkultivasi dengan tekun selama 3 tahun terakhir dan belum lama ini embrio rohnya baru saja terbangun untuk keempat kalinya. Dia telah mencapai tingkat alam embrio roh yang sempurna tetapi dia masih belum dapat menyentuh harta karun ilahi 5 elemen. Ada perbedaan 2 alam antara dirinya dan Hein yang berada di langit. Itu adalah 2 jurang yang sangat besar yang tidak akan pernah bisa ia lewati. Dari berbagai metode yang ditunjukkan Hein, dia seharusnya adalah tubuh roh burung vermilion dan mengolah seni ilahi yang berhubungan dengan api. Kotak pedang di punggungnya menunjukkan bahwa dia mengolah keterampilan pedang. Dari kertas-kertas dupa kuning yang keluar dari kotak pedang, dia seharusnya mengendalikan kertas-kertas dupa kuning itu dengan keterampilan pedang. Kertas-kertas kuning itu terbang keluar dan kembali dengan teratur untuk menjaga beberapa mayat yang berterbangan serta tao muda yang sedang bepergian di langit. Ini menunjukkan bahwa keterampilan pedangnya sangat luar biasa. Selain itu, kertas-kertas dupa kuning ini tidak hanya sekadar menjaganya agar tetap terbang di langit. Di atas kertas-kertas dupa kuning itu terdapat mantra-mantra Tao yang ditulis dengan menggunakan cinabar dan darah, oleh karena itu, kekuatan setiap lembar kertas itu pasti tidak akan lemah.
Jika aku masih memiliki jejak rulai dari kakek Ma atau mata Dewa Sembilan Surga dari kakek buta, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengannya. Namun, tiba-tiba ada zombie terbang membungkuk dan turun untuk mengejarnya. Dengan Kinmu yang berlari ke depan dengan panik, semakin banyak zombie terbang yang mengejarnya terus-menerus. Zombie terbang ini tidak bisa terbang. Kertas-kertas kuning dari Hein terus terbang dan mendarat di bawah kaki mereka untuk menopang mereka. Ini memungkinkan zombie untuk berjalan dan bahkan berlari atau bertarung di langit, oleh karena itu mereka tampak seperti zombie yang bisa terbang. Saat zombie terbang ini mendarat di tanah, mereka benar-benar berlari kencang dan memiliki kecepatan yang sangat mengagumkan, bahkan lebih cepat dari praktisi bela diri. Hulinger menjulurkan kepalanya dari ransel dan memberikan pukulan yang langsung membangkitkan angin iblis. Dalam angin iblis, bilah angin tak berbentuk dilemparkan ke arah zombie yang terbang. Klak, 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 klak. Serangkaian suara benturan terdengar dan Hulinger melompat kaget. Zombie terbang itu memiliki tubuh yang sangat keras sehingga membuat mantranya sama sekali tidak berguna. Kinmu mengerutkan kening. Tubuh zombie terbang itu sangat keras dan bahkan jauh lebih kuat darinya. Mereka hampir setara dengan senjata roh berbentuk manusia. Dia segera mengambil keputusan untuk mengeksekusi Secrets of Moving Rain dan awan-awan mulai berkumpul di langit, diikuti oleh rintik-rintik hujan. Linger, bantulah anginmu. Memahami apa yang dimaksudnya, Hulinger segera merapal mantranya. Berputar dan melambaikan tangannya, tetesan air hujan melesat mundur dan berubah menjadi pedang air. Pada saat yang sama, hembusan angin kencang bertiup, yang membantu momentum hujan, langsung memberikan dorongan eksponensial pada kekuatan mantra Kinmu saat ia melesat ke arah zombie terbang yang berlari kencang. Suara benturan keras terdengar. Dengan aksi mereka berdua, kekuatan mantra meningkat pesat saat pedang air langsung menusuk kulit zombie terbang yang sangat keras, mengubah 5 zombie terbang yang mengejar di belakang mereka menjadi saringan. Namun, para zombie terbang itu tampaknya tidak merasakan sakit saat mereka terus mengejar dengan panik. Mereka tidak menghindari apapun yang ada di depan mereka saat mereka menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka, tidak peduli pohon atau batu besar. Karena aku tidak bisa membunuhmu dengan mengubahmu menjadi saringan, aku akan menghancurkan kalian semua. Kinmu terus-menerus menggunakan Secrets of Moving Rain sementara Hulinger juga terus-menerus menggunakan badai, melumpuhkan zombie terbang yang mengejar di belakang dan bahkan menghancurkan anggota tubuh mereka. Pada saat ini, seekor burung api yang berkobar dengan api yang berkobar menukik dari belakang zombie terbang. Saat api meledak, api yang berkobar ada di mana-mana dalam radius puluhan meter. Dengan suhu yang sangat tinggi, kedua mantra mereka benar-benar hancur. Kinmu dan Hulinger sama-sama mendengus. Ketika mantra mereka hancur, ki dan darah mereka menjadi tidak stabil akibat dampak dari ki vital yang memantul kembali. Kamu berani membunuh putra pemimpin sekte mayat abadi kita, apakah kamu mencari kematian? Hein dengan cepat melesat turun dari langit dan para zombie terbang turun dari langit menyerang Kinmu. Pada saat yang sama, 5 zombie terbang di darat juga menerkam ke depan. Itu benar-benar putra pemimpin sekte Kors Immortal Sect. Wajah Kinmu menjadi hitam. Bukankah ini terlalu kebetulan? Putra pemimpin sekte itu baru saja menyerangnya dan dia pasti sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menahan satu tusukan pun darinya. Kultus mayat abadi pasti tidak akan membiarkan dia pergi kali ini. Sebelum zombie terbang di langit mendekatinya, dia mencium bau amis. Jelas terlihat bahwa mayat terbang itu beracun dari kuku hijau gelap mereka. Itu racun mayat. Ketika Kinmu mencium baunya, ia langsung mengenali racunnya. Pengetahuan pengobatan yang diberikan apoteker kepadanya termasuk cara mengidentifikasi racun dan obat berdasarkan baunya. Kinmu praktis diberi obat oleh apoteker sejak ia masih kecil, oleh karena itu, ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengidentifikasi racun dan obat. Semua kuku itu mengandung racun mayat dan jika kulit tertusuk racun itu, darah akan membeku terlebih dahulu. Setelah itu, otot-otot akan menjadi kaku dan sekeras batu besar yang tidak dapat ditembus oleh senjata apapun. Akhirnya, kesadaran seseorang akan memudar dan jiwanya akan hancur. Kinmu berlari kencang namun kecepatan zombie terbang di belakangnya bahkan lebih cepat. Jarak di antara mereka semakin dekat. Kertas-kertas dupa kuning terus-menerus membentangkan jalan ke depan sementara para zombie terbang terus melompat berulang kali di langit dan hendak mengejar mereka. Di belakang mereka, Hein melambaikan tangannya dan seekor burung api lain terbang di langit. Sebelum mereka sempat mendekat, Kinmu sudah bisa merasakan gelombang panas yang melonjak dan menimbulkan angin panas. Tanaman hijau di tanah langsung layu dan benar-benar kering. Orang ini seharusnya mengambil 2 pendekatan dan mengembangkan pengendalian mantra dan pedang. Situasi ini jarang terjadi di masa lalu,
Tetapi dengan tindakan berani dan tegas dari Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk mereformasi yang lama, ia telah mengumpulkan semua sekte di seluruh dunia untuk keluarga kekaisaran dan menghancurkan banyak penghalang yang melekat, mengurangi kerenggangan antara kelas yang berbeda. Oleh karena itu, situasi kelas yang menyatu muncul. Bahkan aliran sesat yang jahat seperti Course Immortal Sex juga memanfaatkan transformasi besar ini untuk meningkatkan teknik dan seni ilahi aliran sesat mereka sendiri, mengembangkan banyak mantra dan seni ilahi yang baru. Itu tidak benar. Seharusnya ada 3 kelas yang berbeda. Para zombie terbang ini menunjukkan gerakan dari kelas teknik pertempuran. Kinmu mengerutkan kening dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan kakinya. Dengan tubuhnya yang meliuk ke depan seperti seekor naga, dia menghindari burung api besar itu. Tanpa diduga burung api raksasa itu meledak dengan suara ledakan. Api meledak dan langsung membentuk bola api besar yang membengkak dengan cepat yang memiliki radius 20 meter. Gelombang panas dan kobaran api yang melonjak dengan kejam menghantam Kinmu. Sebelum Kinmu bisa mendarat di tanah, dia melihat lebih banyak kertas dupa kuning berkibar saat 8 hingga 9 zombie terbang melewati api dari ledakan itu sambil menginjak kertas dupa kuning untuk menyerangnya. Semua zombie terbang ini adalah praktisi bela diri yang kuat dari alam 5 elemen. Tubuh mereka ditempa sekuat senjata roh. Gerakan mereka sederhana dan mereka hanya bisa menyekop, mengiris, memotong, dan menusuk. Namun, jika dia dikelilingi oleh mereka, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Ada zombie terbang yang mengejarnya di darat dan ada juga zombie terbang yang menyerangnya dari langit. Selain itu, Hein juga menyerangnya menggunakan seni ilahi, oleh karena itu, situasinya sangat buruk baginya. Kertas-kertas dupa kuning itu berkibar dan dengan cepat menerobos udara yang mengeluarkan suara melengking. Hein tampaknya mengendalikan kertas-kertas dupa kuning itu tetapi dia sebenarnya menggunakan keterampilan pedang. Keterampilan pedang semacam ini sangat rumit dan tidak kalah dengan keterampilan pedang Sekte Pedang Sungai Li. Hal yang paling krusial ialah bahwa ia punya firasat buruk mengenai mantra-mantra Tao yang digambar di atas kertas dupa kuning dengan cinabar dan darah. Kalau kertas itu kertas biasa, pasti tidak akan ada kekuatan pedangnya. Tapi, ada mantra Tao yang terukir di kertas itu, dan jimat itu mengandung kekuatan tersembunyi. Saat Kinmu melayang di udara, dia tidak memberikan penjelasan apapun dan menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi untuk menyegel jiwa dan rohnya sendiri. Setelah itu, dia mengguncang rubah kecil di dalam ranselnya dengan ki vitalnya. Dengan 10 jarinya yang cepat menusuk, dia juga menyegel jiwa dan rohnya di dalam tubuhnya. Hulinger merasa malu dan marah setelah ditusuk sekujur tubuhnya olehnya dan kembali memasukkannya ke dalam ransel dan menolak keluar. Penyegelan jiwa dan roh mengharuskan seseorang untuk menusuk bagian tubuh yang intim. Bagaimanapun, dia masih seekor rubah betina, oleh karena itu, dia masih pemalu. Kinmu tidak punya waktu untuk peduli dengan masalah ini. Kertas dupa kuning adalah uang kertas yang dibakar untuk orang yang sudah meninggal dan jimat yang digambar di kertas dupa kuning berarti bahwa kekuatan jimat tersebut kemungkinan besar ditujukan pada jiwa dan roh. Jika kekuatan jimat tersebut meledak saat ia bersentuhan dengan kertas dupa kuning ini, jiwa dan rohnya mungkin akan terluka oleh karena itu ia telah menyegel jiwa dan rohnya terlebih dahulu untuk mencegah dirinya dari serangan ganas tersebut. Suara mendesing. Kertas-kertas dupa kuning itu berhamburan turun dari langit dan bersama dengan kertas-kertas dupa kuning itu ada 8 zombie yang terbang. Kertas-kertas dupa kuning itu terbang melewati kedua sisi Kinmu, memungkinkan 8 zombie itu mengepung dan membungkusnya dari segala arah. Dengan tubuhnya di udara, Kinmu mulai jatuh sementara 5 zombie terbang yang compang camping melompat dan menyerangnya. Pada saat yang sama, kertas-kertas dupa berwarna kuning meluncur melewati kerumunan zombie. Ikat, teriak Hein. Kertas dupa berwarna kuning tiba-tiba terbakar, namun, mantra Tao yang ditulis dengan cinabar dan darah tidak lenyap, malah membesar dan api melayang di udara, menyinari Kinmu di angkasa. Seolah-olah tidak punya perasaan, naga ikan itu melompat ke belakang punggung Kinmu dan meludahkan pedang. Ki vital setebal lengan pemuda dari desa lansia cacat itu meledak dan menyapu pedang pelindung junior sebelum memberikan tebasan horizontal. Belah bentuk pedang, energi pedang menerobos udara dan kepala zombie terbang itu terguling. Hein yang saat ini sedang bergegas datang tercengang. Kekuatan dari sisa kertas kuningnya meledak saat ia mencoba untuk mengikat Kinmu. Penggunaan jimat pengikatnya adalah untuk mengikat 3 jiwa dan 7 roh manusia. Jika jiwa dan roh terikat, tubuh tidak akan bisa bergerak juga. Namun, ia heran mengapa jimat pengikat sebelumnya tidak menunjukkan efek seperti itu. Kekuatan mantra Tao pada jimat lainnya meledak dan mantra Tao aneh mengelilingi bagian depan dan belakang Kinmu. Namun, Kinmu tidak terikat sedikit pun dan masih bisa menjentikkan jarinya.
Pedang pelindung junior berubah dari bentuk pedang belah menjadi bentuk pedang jentik, menjentikkan zombie terbang lainnya menjadi dua. Dia kemudian melanjutkan dengan bentuk pedang noda yang mengendalikan pedang pelindung junior untuk memotong leher zombie terbang ketiga dalam bentuk lingkaran. Ujung pedang junior protektor SWOT menghadap keluar dan diayunkan membentuk lingkaran penuh, menyebabkan kepala para zombie yang berterbangan di sekitarnya berguling ke tanah. Dalam sekejap mata, kedelapan zombie terbang itu langsung kehilangan kepalanya dan jatuh ke tanah. Bentuk pedang gelombang. Keterampilan pedang Kinmu sangat cepat. Semakin sederhana gerakannya, semakin cepat pedang itu bisa menyerang. Dengan ketajaman pedang pelindung junior, 8 zombie itu semuanya ditebas sebelum mereka sempat menyerangnya. Hein tampak kesakitan. Sangat mudah menggunakan zombie terbang untuk mengepung praktisi teknik pertempuran atau mantra yang kuat, tetapi melawan kultivator pedang seperti Kinmu, itu akan sedikit sulit. Terutama ketika pedang kultivator pedang itu sangat tajam, pedang itu secara praktis dikhususkan untuk melawan zombie terbangnya. Dia menggunakan coarse breeding ground untuk menciptakan zombie terbangnya. Daya tahan tubuh zombie terbang sangat tinggi dan mereka tidak dapat dilukai oleh senjata roh biasa. Selain itu, zombie terbang tidak memiliki jiwa dan roh, oleh karena itu, mantra yang ditujukan pada jiwa dan roh juga tidak berguna. Belahan horizontal Kinmu terlihat normal dan biasa saja tetapi ketika kepala-kepala itu berguling ke bawah hanya dengan mengangkat tangannya, itu artinya pedang ini pasti melampaui sebagian besar harta karun di antara senjata-senjata roh. Hein buru-buru berhenti dan memanggil kembali 5 zombie di bawah Kinmu sambil mengarahkan kertas dupa kuning di kotak pedang untuk menebas ke arah Kinmu. Kinmu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendarat di tanah dan menghadapi Hein sambil bergerak mundur. Dia menggunakan Heaven Pilfering Leg skill yang diajarkan Cripple kepadanya untuk berlari cepat bahkan saat dia berlari mundur. Kecepatan larinya tidak kalah lambat. Cahaya pedang berkelebat saat Kinmu menggunakan ki untuk memanipulasi pedang guna menusuk kertas-kertas dupa kuning yang berterbangan di atasnya. Ledakan. Ledakan dahsyat terjadi saat pedang pelindung juniornya menyentuh kertas kuning pertama. Mantra Tao di kertas itu tiba-tiba meledak dan ledakan kekuatan itu langsung meledakkan mantra Tao lainnya di kertas lainnya. Serangkaian ledakan terjadi dan Kinmu menderita dampak gelombang udara. Dengan getaran hebat di dadanya, udara di paru-parunya hampir terjepit saat dia terlempar mundur tak terkendali. Terbang puluhan meter jauhnya, Hulinger di dalam tasnya buru-buru mengeksekusi mantranya untuk menimbulkan angin kencang guna menetralkan dampak yang mengerikan itu, baru saat itulah Kinmu berhasil berhenti. Akan tetapi, ki vital yang terhubung dengan pedang pelindung junior juga hancur oleh ledakan tersebut, menyebabkan pedang pelindung junior melesat dan jatuh ke dalam kegelapan. Kinmu mendarat di tanah dan menarik napas dalam-dalam sebelum terbatuk 2 kali dengan keras. Meskipun sudah siap, paru-parunya masih rusak akibat ledakan. Ini hanya karena dia mengenakan pakaian yang terbuat dari 100 racun sutra emas. Jika dia tidak memiliki pakaian ini, dia mungkin akan mati karena ledakan ini. Dia sebenarnya masih hidup. Hein mengeluarkan sebotol salep berbau amis dan melemparkannya ke salah satu zombie terbang sebelum terbang ke arah Kinmu dengan segera. Seni ilahi api disembunyikan di kertas-kertas kuningnya yang dapat digunakan untuk mengiris lawan dan juga dapat meledak. Selain ledakan yang merusak tubuh, kerusakan terbesar adalah dari guntur yang dihasilkan dari ledakan. Kalau seseorang berhadapan langsung dengan hantaman petir itu, 3 jiwa dan 7 rohnya akan terguncang keluar dari tubuhnya dan hancur berkeping-keping dalam ledakan itu. Sungguh di luar dugaannya bahwa Kinmu ternyata bisa bertahan terhadap ledakan dan juga gemuruh guntur yang mampu menghancurkan 3 jiwa dan 7 roh. Namun, itu tidak ada apa-apanya meskipun dia bertahan dari serangan itu. Sekarang pedang harta karunnya yang sangat tajam telah hilang setelah terhempas dan dengan luka-luka akibat ledakan, hanya kematian yang menunggu Kinmu. Alih-alih mundur, Kinmu maju dan melepaskan sarung pedang. Dia benar-benar menggunakan kemampuannya untuk menggunakan ki untuk memanipulasi sarung pedang seperti pedang harta karun untuk menusukkannya ke Hein. Pada saat yang sama, langkah kakinya berkedip-kedip tanpa batas seperti hantu saat dia mendekati Hein. Hein mencibir dan energi vitalnya meledak menjadi burung api yang menukik ke arah Kinmu. Pada saat yang sama, kertas-kertas emas kuning berkibar keluar dari kotak pedang di punggungnya dan menebaskannya ke arah Kinmu. Langkah kaki Kinmu menjadi semakin cepat dan dengan teriakan tiba-tiba, dia mengarahkan jarinya ke arahnya. Bentuk pedang tusuk, sarung pedang itu melesat ke arah Hein dan dia mencibir ketika selembar kertas dupa berwarna kuning berterbangan dari kotak pedangnya dan menghantam langsung ke sarung pedang itu. Meskipun tusukan Kinmu tidak kecil, lubang sarung pedang itu menghadap ke arahnya. Tanpa menggunakan ujung sarung pedang yang lebih runcing, bahkan jika tusukan itu mengenainya, tidak akan menimbulkan banyak kerusakan padanya.
Dia hanya perlu melafalkan satu mantra Tao dan dia akan mampu menangkis serangan Qin Mu dan meniup sarung pedang itu. Tepat pada saat ini, bukaan sarung pedang itu tiba-tiba berubah menjadi seekor naga ikan yang membuka mulut besarnya dan menerkam. He Yin terkejut, dan segera mendengar suara sesuatu yang pecah di udara di belakangnya. Pedang pelindung junior yang terlempar malah melesat kembali dan menusuk bagian belakang jantungnya. He Yin segera menggerakkan tubuhnya dan ingin menghindari pedang pelindung junior dan naga ikan yang berubah bentuk oleh sarung pedang. Namun, kepala berbulu kecil muncul dari ransel Qin Mu dan memuntahkan angin puyuh untuk mengikat tubuhnya di tempat untuk saat itu. Saat He Yin terbebas dari pusaran angin, dia merasakan sensasi dingin dari belakang bahunya. Pedang pelindung junior menusuk tulang belikatnya dan menembusnya sambil membawa anak panah darah ke mulut naga ikan. Tepat saat Qin Mu berhasil menyerang dan ingin mengejar, kobaran api dari burung api itu melahapnya yang diikuti oleh kertas-kertas dupa berwarna kuning yang berterbangan ke dalam kobaran api. Ledakan, getaran hebat menjalar keluar dan Qin Mu terlempar mundur sambil berlumuran darah. Energi vitalnya menyapu pedang pelindung junior saat ia menabrak hutan. Ia dengan cepat melompat dan menghilang ke dalam kegelapan. He Yin menjadi marah dan ingin mengejarnya, tetapi rasa sakit yang tajam datang dari bahunya. Ketika Qin Mu menggunakan sarung pedang untuk memanggil kembali pedang pelindung junior, kekuatan tusukan itu tidak kuat, tetapi karena pedang pelindung junior terlalu tajam, ia masih berhasil menembus tulang bahunya dan menciptakan lubang besar di bahunya. He Yin menahan rasa sakitnya dan mengeluarkan botol giok besar dan kecil. Pertama-tama ia mengoleskan obat yang dapat menghentikan pendarahan, lalu mengoleskan obat yang dapat mengobati patah tulang dan juga meregenerasi daging. Namun, rasa sakit yang menusuk itu sangat tak tertahankan. Sementara itu, zombie terbang di belakangnya mengeluarkan salep dari toples obat dan mengoleskannya di leher zombie terbang yang telah dipenggal Qin Mu. Zombie itu kemudian meraih kepala zombie terbang itu dan menempelkannya kembali di leher yang telah diolesi obat. Kepala zombie terbang itu bergoyang dan bergerak beberapa kali, namun kepalanya telah disusun ke belakang sehingga ia menghadap ke belakang. Zombie terbang yang telah mengobatinya, tampaknya tidak menyadari apa-apa dan berjalan menuju zombie terbang yang telah terbelah dua. Ia menyatukan kembali tubuh zombie itu dan mengolesinya dengan salep ikan. Para zombie terbang ini dipenggal atau dibelah menjadi dua, tetapi mereka tetap tidak bisa mati. Selama salep dari Kors Immortal Cult dioleskan pada anggota tubuh mereka akan menyatu kembali dan mereka masih bisa melompat dan berlarian. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kors Immortal Cult yang biasa menciptakan mayat tentu memiliki keunikan tersendiri. Tiba-tiba terdengar suara seperti menerobos udara. Murid-murid dari Kors Immortal Cult dengan cepat bergegas ke sisi He Yin dan salah satu murid perempuan bertanya dengan heran, "Kakak senior He Yin, kamu terluka? Apakah bocah itu sangat kuat?" "Tidak," He Yin menjawab dengan ekspresi muram dan menggertakkan giginya, dia paling-paling berada di alam 5 elemen tetapi kultivasinya tidak buruk. Selain itu, dia memiliki teknik tubuh yang sangat aneh dan ahli dalam teknik pengendalian pedang serta mantra. Dia memiliki pedang harta karun yang dapat ditarik kembali dengan sarung pedangnya dan pedang ini sangat tajam, begitu tajamnya sehingga bahkan zombie terbangku tidak dapat bertahan melawannya. Luka-lukanya juga seharusnya tidak ringan. Dia seharusnya tidak melarikan diri terlalu jauh. Sebagian besar murid dari Kors Immortal Cult tercengang. Murid perempuan itu menjawab, karena dia ahli dalam teknik pengendalian pedang dan mantra, dia pasti kurang dalam teknik bertarung. Mari kita kejar dan tangkap dia untuk diserahkan kepada pemimpin sekte untuk ditangani. Lebih dari selusin pengikut Kors Immortal Cult pergi dengan tergesa-gesa. He Yin bangkit dan hendak menghampiri, tetapi tiba-tiba ada sosok yang terbang mendekat. He Yin melihat wajah orang itu dan terkejut. Ia langsung membungkuk dan menyapa, "Paman senior Kiao." Paman senior Kiao mengerutkan kening, "Bukan saja kau belum menangkap bocah yang membunuh putra pemimpin sekte, kau malah terluka olehnya. He Yin, kau benar-benar hebat." He Yin merasa malu dan bertanya, "Paman senior Kiao, pemimpin sekte." Pemimpin sekte sudah tahu dan sangat marah. Namun, dia masih berusaha menstabilkan situasi dan meredakan kerusuhan di kota. Paman senior Kiao melanjutkan, "Sekarang setelah guru kekaisaran perdamaian abadi menderita luka parah, tidak ada pahlawan yang tidak akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan kekacauan dan membunuh kelompok pengkhianat untuk memperbaiki hukum dan disiplin istana kekaisaran. Kali ini kultus mayat abadi kita memiliki alasan yang cukup untuk mengirim pasukan untuk memotong sayap guru kekaisaran perdamaian abadi dan mengambil alih kota daerah Sungai Daik. Sekarang daerah Sungai Daik berada di bawah kekuasaan kultus mayat abadi kita, fondasinya harus distabilkan sehingga kita dapat menangkap kelompok guru kekaisaran yang tersisa dalam satu gerakan."
Pemimpin kultus mungkin hancur tetapi dia masih memprioritaskan situasi umum terlebih dahulu. Hein mengerti dan menjawab, bolehkah saya meminta paman senior Kiao untuk mengikuti beberapa saudara junior dan saudari junior itu? Orang itu mungkin tidak tua tetapi dia memiliki pedang tajam yang dapat berubah menjadi naga ikan. Paman senior Kiao tercengang, pedang tajam yang bisa berubah menjadi naga ikan. Seperti apa bentuknya? Ceritakan lebih rinci. Hein menggambarkan pedang pelindung junior dan sarung pedang aneh yang menyebabkan paman senior Kiao sangat terkejut dan berteriak, ini adalah pedang harta karun seorang pejabat tinggi peringkat pertama di keluarga kekaisaran, harta karun kelas 1 di dunia. Bahkan kultus mayat abadi kita tidak memiliki harta karun sekuat itu. Bagaimana mungkin harta karun sepenting itu bisa ada di tangan pemuda ini? Mungkinkah dia pewaris salah satu pejabat tinggi peringkat pertama di keluarga kekaisaran? Tatapannya berkedip dan tersenyum. Pedang ini luar biasa, surga pasti menginginkan sekte kita maju dengan mengirimkan pedang harta karun peringkat pertama. Aku akan pergi dan menjarah pedang itu. Begitu dia selesai, dia menghilang dalam sekejap. Hein mengerutkan kening sambil berpikir dalam hati, pedang harta karun seorang pejabat tinggi tingkat pertama. Ini adalah harta karun yang melambangkan posisi seseorang dalam keluarga kekaisaran. Bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi tingkat pertama menyerahkan pedang harta karun keluarga kekaisaran kepada ahli warisnya sendiri? Paman senior Kiao tidak memikirkan hal ini dengan matang, aku harus segera melaporkannya kepada pemimpin sekte. Dia segera kembali ke Dike River County City. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Paman senior Kiao mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Qin Mu dan murid-murid Kors Immortal Cult dan mencari jalannya. Tiba-tiba dia sedikit mengernyit ketika melihat mayat pertama. Mayat murid Kors Immortal Cult. Ada bercak darah di leher murid Kors Immortal Cult. Selain itu, tidak ada luka lain di tubuhnya dan tidak ada bercak darah di sisinya. Dari lukanya, dia seharusnya ditusuk di tenggorokan oleh ujung pedang yang mengiris dua pembuluh darah terbesar di tenggorokannya. Dari sudut lukanya, murid kultus mayat abadi ini seharusnya bepergian dengan kertas-kertas dupa kuning dan terbunuh dari belakang. Sebelum dia sempat bereaksi, tenggorokannya telah dipotong oleh pedang harta karun itu. Namun anehnya, tidak ditemukan bercak darah di sekitarnya. Paman senior Kiao mengerutkan kening. Ini berarti murid ini tidak mati di sini. Dia dibuang ke sini setelah terbang di udara selama beberapa waktu. Darahnya telah terkuras saat dia berada di udara. Apa artinya ini? Itu berarti pemuda yang telah membunuhnya berdiri tepat di belakangnya. Murid ini seharusnya bergegas maju sambil berjalan di atas kertas-kertas dupa kuning untuk mencari jejak Qin Mu. Sementara itu, pemuda itu diam-diam muncul di belakangnya dan mengiris tenggorokannya dengan satu bilah pedang. Pemuda itu kemudian terus mendekatinya dan mengendalikan kotak pedangnya sehingga kertas-kertas dupa kuning itu akan terus terbang maju dan membuka jalan. Pada saat yang sama, pemuda itu mengendalikan mayat pengikut sekte mayat abadi untuk terus bergerak maju, membuatnya tampak seolah-olah dia hidup saat dia mengejar pengikut sekte mayat abadi yang lain. Ini adalah seni pengendalian mayat. Ekspresi paman senior Kiao sedikit berubah. Pemuda ini juga mengerti cara mengendalikan mayat. Para pengikut sekte kita dalam bahaya. Namun, kalau dipikir-pikir, seharusnya tidak ada pejabat tinggi peringkat pertama di keluarga kekaisaran yang ahli dalam mengendalikan mayat. Dari mana pemuda ini? Di mana dia mempelajari keterampilan mengendalikan mayat? Malam sudah larut dan hampir memasuki periode ketiga jaga malam. Meskipun masih ada cahaya bulan, orang tidak dapat melihat dengan jelas atau melihat terlalu jauh ke depan. Paman senior Kiao dapat membayangkan bagaimana Qin Mu memanfaatkan malam untuk mengendalikan mayat murid dari sekte mayat abadi. Dengan cara ini, dia dapat mendekati murid-murid sekte mayat abadi lainnya tanpa membuat mereka waspada. Ketika mereka akhirnya dapat melihat dengan jelas, mungkin sudah terlambat bagi mereka untuk menghindari pedangnya. Selain kultus mayat abadi, ada juga sekte jahat dan sekte iblis lain yang menguasai seni mengendalikan mayat. Namun, setiap orang memiliki keterampilan dan teknik yang berbeda. Kors Immortal Cult dapat dianggap menonjol dalam bidang pengendalian mayat dan membangkitkan mayat, namun reputasi mereka tidak terlalu baik. Dari metode pengendalian mayat Qin Mu, kemungkinan besar itu sangat luar biasa. Mampu membunuh murid kultus abadi mayat dan mengendalikan tubuhnya setelah itu agar terlihat seperti masih hidup, sehingga murid-murid lainnya tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa. Seni pengendalian mayat semacam ini sangat langka. Sepertinya itu adalah keterampilan pengendalian mayat hebat dari sekte iblis surgawi. Paman senior Kiao terus mengejar dan tidak lama kemudian, dia melihat mayat kedua, diikuti oleh mayat ketiga dan keempat. Sudut matanya berkedut saat melihat mayat ketujuh. Mayat ketujuh itu tidak memiliki kulit yang pasti telah terkelupas. Namun,
Bahkan setelah kulitnya terkelupas, tidak ada setetes darah pun yang keluar dan tidak ada noda darah dimanapun. Paman senior Kiao mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar saat dia menghela napas dalam-dalam, teknik penciptaan iblis surgawi. Pemuda ini adalah murid dari sekte iblis surgawi. Sekarang mayat itu tidak dapat dikenali lagi, ini berarti Qin Mu bisa jadi adalah salah satu murid yang mengejarnya. Niat membunuh terpancar di mata paman senior Kiao saat ia terus mengejar. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan beberapa murid dari Kors Immortal Cult. Beberapa orang ini telah berkumpul bersama dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika mereka melihat kedatangannya, mereka semua menghela napas lega. Salah satu murid memanggil, Paman Senior Kiao. Paman Senior Kiao menjentikkan jarinya, dan jarum-jarum halus yang setipis bulu sapi melesat ke dalam jantung alis para pengikut ini dalam sekejap. Tatapan mereka seketika berubah tak bernyawa ketika jiwa dan ruh mereka dengan cepat hancur dan mereka memuntahkan buih putih. Jarum-jarum ini adalah senjata roh paman senior Kiao yang disebutnya jarum pembunuh mayat. Selama seseorang terkena jarum-jarum itu, jiwa dan rohnya akan hancur dan menjadi mayat hidup yang tidak memiliki jiwa lagi. Bahkan para dewa dan makhluk abadi terhebat pun tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Seorang murid perempuan tergagap, Paman senior Kiao, kenapa? Pamanku bergegas datang dan memeriksa mayat beberapa murid ini. Dia kemudian sedikit mengernyit. Dia tidak menemukan Qin Mu. Kalau saja Qin Mu menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi dari kultus iblis surgawi untuk menguliti dan berubah wujud menjadi murid kultus mayat abadi, seharusnya ada garis merah di kulitnya, tetapi tidak ada garis merah di sekujur tubuh murid-murid ini. Ini berarti Qin Mu tidak ada di antara mereka. Sial, aku sudah jatuh ke dalam perangkapnya. Aku sudah membunuh orang yang salah. Sudut mata paman senior Kiao berkedut saat dia melihat mayat murid-murid kultus mayat abadi dan menghitung dalam hati, jika aku membiarkan mayat mereka seperti itu, aku khawatir pemimpin kultus dan orang-orang tua lainnya akan menyadari sesuatu. Lebih baik membuang mayat-mayat itu. Sambil menjentikkan kukunya, bubuk yang tersembunyi di kukunya beterbangan dan mendarat di tubuh-tubuh itu. Daging dan darah para pengikut Kors Immortal Cult langsung meleleh. Bahkan tulang-tulang dan pakaian di tubuh mereka juga meleleh dan berubah menjadi genangan nanah. Paman senior Kiao menghela napas lega dan menyipitkan matanya untuk melihat sekelilingnya. Dia tidak menemukan jejak Qin Mu. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dengan suara mendesing, titik-titik merah yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dari jubah taungnya. Itu adalah ribuan dan ribuan kumbang mayat. Kumbang bangkai itu menggetarkan sayapnya dan terbang ke segala arah. Saat cahaya bulan terbenam di barat, timur diselimuti warna putih. Saat kawanan kumbang bangkai berwarna merah terbang di langit, mereka seperti kunang-kunang yang berkeliaran di alam liar sebelum matahari terbit. Pedang harta karun pejabat tinggi tingkat pertama seharusnya cukup untuk digunakan sebagai harta warisan sekte. Paman senior Kiao mengangkat kepalanya dan menatap awan merah di timur sambil bergumam, pemimpin sekte telah menduduki posisi pemimpin selamanya dan sudah saatnya dia menggerakkan pantatnya. Reruntuhan besar, desa lansia cacat. Muer, sudah waktunya bangun dan makan. Kenapa kamu masih tidur? Begitu Nenek Si selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap kosong. Beberapa hari ini setelah Qin Mu pergi, dia juga akan membuat porsi tambahan saat memasak dan memanggil Qin Mu untuk makan. Dia selalu lupa bahwa Qin Mu telah meninggalkan desa. Nenek Si menghela napas dan menghabiskan sarapannya sendirian dalam keheningan. Ia menyingkirkan mangkuk dan panci, tidak mencucinya, dan hanya duduk di meja makan, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba wanita tua itu berdiri dan masuk ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Sambil membawa keranjangnya, dia berjalan keluar rumah dengan langkah-langkah kecil dan menuju keluar desa. Di pintu masuk desa, apoteker dan kepala desa masih minum teh, duduk santai dan puas. Nenek Si tidak menghiraukan mereka berdua. Sambil membawa keranjangnya, ia melanjutkan jalannya keluar desa. Nyonya Si, kamu ingin meninggalkan desa. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Tanya kepala desa tanpa tergesa-gesa. Nenek Si menoleh dan mengedipkan matanya polos, siapa yang meninggalkan desa? Kepala desa tersenyum, saya mungkin orang awam, tetapi saya juga tahu maksud sebuah lagu saat saya mendengarnya. Anda tidak makan dan tidur dengan baik selama beberapa hari terakhir, oleh karena itu Anda tentu tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi dan pasti ingin pergi mencari Muer. Kesal, Nenek Si membalas, kamu bahkan sudah tahu ini. Aku pergi, tidak akan tinggal di sini lagi. Apoteker itu terbatuk dan berkata, jika kau meninggalkan desa, siapa yang akan membantumu menekan iblis di dalam hatimu? Karena kita berada di sini di masa lalu, roh primordial dari Master Sekte Li tidak berani bersikap kurang ajar.
Jika kau pergi, aku khawatir kau tidak akan mampu menekan Master Sekte Li. Master Sekte Li memiliki pencapaian yang sangat mendalam di jalur iblis dan bahkan berubah menjadi benih iblis sebelum ia meninggal, menanamkan dirinya ke dalam hati Daomu, hidup dari hati Daomu, terus-menerus menunggu untuk menggigit balik. Jika kau tidak dapat mengalahkannya atau menekannya, ia akan menggigit balik dan melenyapkan roh primordialmu dan mengambil alih tubuhmu. Tatapan nenek si goyah, dia tidak akan mengambil alih tubuhku. Karena dia terlalu mencintaimu. Apoteker mencibir, disitulah letak kesalahanmu. Dengan mengambil alih tubuhmu, dia akan terlahir kembali dengan tubuhmu. Dengan begitu, dia akan menjadi dirimu. Yang dia cintai bukanlah dirimu, melainkan cangkangmu, jadi saat dia menjadi dirimu, dia bisa mencintai dirinya sendiri. Dia adalah iblis di hatimu dan kamu juga iblis di hatinya. Dengan menggunakan tubuhmu untuk terlahir kembali, dia akan menaklukkan iblis di hatinya. Master Sekte Li menggunakanmu untuk menempa dirinya sendiri. Dia mencoba menjadi dewa. Nenek si menggigil dan tiba-tiba tersenyum. Apoteker, setelah mengatakan begitu banyak, bisakah kamu membantuku menyingkirkan iblis ini di hatiku? Apoteker terdiam. Roh primordial Li Tianxing telah tertanam di hati daun nenek si dan dia tidak punya cara untuk menyingkirkannya. Bukan hanya dia yang tidak bisa menyingkirkannya, Matua dengan keterampilan Budanya juga tidak bisa menyingkirkannya. Bahkan pedang kepala desa tidak bisa menyingkirkan iblis di hati daunnya. Satu-satunya orang yang bisa menyingkirkan iblis dalam hatinya adalah nenek si sendiri. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membantu nenek si menekan iblis dalam hatinya. Saya sudah tinggal di sini selama lebih dari 40 tahun, jadi apa gunanya saya tetap tinggal jika kalian semua tidak bisa menyingkirkannya? Nenek si membawa keranjangnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku akan mencari Muer. Aku selalu khawatir dia akan kelaparan dan kedinginan atau diganggu orang lain. Jangan khawatir, jika aku tidak bisa menekan iblis tua Li itu, aku akan kembali. Kepala desa dan apoteker mengernyit bersama. Nenek si membawa keranjangnya dan datang ke tepi sungai. Ia memanggil kapal sungai dan menaikinya, berlayar ke hilir. Setelah sang pembawa sungai berenang sejauh 30 mil ke hilir, nenek si tiba-tiba tercengang ketika melihat seorang buta berjalan di sungai dengan tongkatnya. Wajah nenek si langsung berubah hitam dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat orang buta ini, meletakkannya di punggung sang pembawa sungai. Dia kemudian bertanya dengan marah, "Si buta, apakah kau mencoba membuatku tetap tinggal juga?" Blind menatap kosong dan tersenyum, "Jadi itu nenek. Aku hanya berjalan, apa yang membuatmu tetap tinggal?" Nenek si merasa skeptis dan bertanya, "Bukankah kamu mencoba menghentikanku dan mencegahku meninggalkan desa dengan berlari jauh di pagi hari?" Si buta mengeluh, "Kau jalani jalanmu dan aku jalani jalanku. Mengapa aku harus membuatmu tinggal?" "Benar, wanita tua, kau mau kemana? Bisakah aku menumpangmu?" Nenek si mengedipkan matanya yang kabur dan tersenyum, "Aku akan pergi ke Kekaisaran Perdamaian Abadi." "Kamu mau tumpangan?" Si buta bertepuk tangan, "Aku juga akan pergi ke Kekaisaran Perdamaian Abadi." Nenek si menatapnya dengan mata terbuka lebar. Melihat wajah polos Blind, nenek si mencibir, "Untuk apa kau pergi ke Kekaisaran Perdamaian Abadi?" Si buta menjawab dengan acuh tak acuh, "Mataku buta jadi aku akan mencari orang yang telah mencungkil kedua mataku." Jantung nenek si berdebar kencang, lalu dia tersenyum, "Kupikir kau mengkhawatirkan keselamatan Muer dan berencana pergi ke Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk mencarinya. Jadi kau akan mengurus urusanmu sendiri dengan baik." Dia sudah tumbuh dewasa dan secara alami dia akan mampu menghadapi segala macam perubahan. Perkataan Blind membuat nenek diam-diam malu hingga ia mendengar apa yang Blind katakan selanjutnya, "Aku tidak akan menemukannya dan malah akan mengamatinya dari balik bayangan." Pada saat ini, sebuah cahaya melesat lewat di langit dan ketika nenek si mengangkat kepalanya, cahaya itu telah menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba cahaya itu berbalik lagi dan mendarat di belakang River Carrier dengan suara desiran. Sosok Cripple muncul saat dia menatap dengan kesal pada dua orang di punggung binatang buas itu. Si buta menggerutu marah, "Si cacat, seram sekali melihatmu berlarian seperti hantu. Apa yang kau lakukan? Keluar desa untuk jalan-jalan." Si cacat melihat sekeliling dan bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang melihat Matua?" "Aku belum melihatnya sejak kemarin. Dia tidak kembali tadi malam." Nenek si tercengang, "Matua tidak kembali. Dia selalu kembali ke desa tepat waktu." Cripple mendesah dan berkata, "Kurasa dia juga pasti merindukan Muer dan pergi ke Kekaisaran Perdamaian Abadi. Aku akan mencarinya." Orang tua ini pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan aku akan menanyainya mengapa. Mengapa dia harus meninggalkan persahabatan kita selama bertahun-tahun? Aku juga akan memeriksa kakiku. Si buta mencibir,
apakah kamu tidak berpikir untuk menemukan Muir? Kripel membalas dengan dingin, aku merindukannya. Aku tidak akan merindukannya. Dia hanya bocah nakal yang kami jemput dan telah nakal dan menyebalkan sejak dia kecil. Aku sudah lama ingin mengusirnya, lihat ke depan. Bajingan di depan itu mirip jagal, dia benar-benar jagal. Beberapa saat kemudian, ada 4 orang berdiri di belakang River Carrier. Tentu saja, Bachar menggunakan tangannya untuk berdiri. Ketiganya saling memandang sementara Blind menopang dirinya dengan tongkat bambu dan mendengarkan, namun tidak ada yang bersuara. Nenek Si membawa keranjangnya. Si cacat menopang dirinya dengan tongkatnya dan bersiul. Tukang daging meletakkan kedua tangannya dan meletakkannya di pinggulnya untuk melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, si buta bergumam, selain kami berempat, si Tuama juga sudah melarikan diri, jadi hanya si apoteker, kepala desa, si Tuli, dan si bisu yang tersisa di desa. Si bisu kabur. Jagal mendengus dan berkata, sebelum kepala desa dan apoteker bangun, bisu sudah lari sambil membawa peti besar. Aku keluar untuk mengejarnya tetapi aku tidak bisa mengejarnya. Si buta tercengang dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kalau begitu, hanya Tuli, kepala desa, dan apoteker yang tersisa. Kripel terkekeh, kita sama sekali tidak merindukan Muir. Kita semua punya urusan masing-masing yang harus diurus. Aku akan pergi ke istana kekaisaran untuk memeriksa kakiku kalau guru kekaisaran perdamaian abadi memutuskan untuk mengasinkannya, memanggangnya, dan mengasapinya. Akan buruk jika dia memutuskan untuk membuatnya menjadi ham. Blind menganggukkan kepalanya, aku juga punya urusan yang harus diurus. Aku harus membalas dendam atas mataku. Nenek Si juga mengangguk berulang kali dan tersenyum, sebagai orang suci dari sekte suci generasi sebelumnya, aku tentu harus bertemu dengan pemimpin sekte baru untuk kenaikan kekuasaannya. Bachar berpikir sejenak untuk menemukan alasannya dan berkata, saya rasa bagian bawah tubuh saya mungkin terjatuh di suatu tempat, saya harus pergi dan memeriksanya. Mungkin saya masih bisa menyambungkannya kembali. Keempatnya menghela napas lega dan berkata serempak, jadi, kita semua punya urusan yang harus diurus. Di desa lansia cacat, kepala desa dan apoteker duduk di pintu masuk desa dan minum teh dalam diam. Setelah beberapa saat, apoteker berkata, hanya ada 4 dari kita yang tersisa di desa. Apoteker, nenek sudah pergi kemarin. Kepala desa meminum tehnya dan melanjutkan, temperamen mereka masih buruk dan mereka tidak bisa duduk diam. Tunarungu tetaplah orang yang berpengetahuan luas dan berpendidikan, mampu menjaga dirinya tetap tenang dan... Ia menoleh dan menatap kosong ke arah si Tuli yang berjalan melewati mereka sambil membawa keranjang bambu yang dilindunginya dari terik matahari dengan kain. Apoteker tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Tuli, kamu mau kemana? Si Tuli seolah tidak mendengar apa yang dikatakannya dan terus berjalan. Bajingan itu pura-pura tidak mendengar lagi. Gerutu apoteker dengan marah. Sekarang hanya tinggal kami berdua di desa ini. Kepala desa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tiba-tiba bertanya, kapan kamu berangkat? Apoteker buru-buru menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin aku berani pergi saat aku punya begitu banyak musuh di luar? Yang kukhawatirkan sekarang adalah semua penjahat sudah kabur, mereka mungkin akan membuat keributan besar. Para penjahat di desa kita. Kepala desa tersenyum, biarkan orang-orang di luar sakit kepala. Jika kalian ingin pergi, pergilah juga. Aku akan tinggal dan menjaga desa dan menunggu kalian semua kembali. Apoteker ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah jika aku pergi. Di antara orang-orang jahat di desa kami, reputasiku adalah yang terburuk. Kepala desa berkata sambil tersenyum tipis, kalau bukan begitu, kalian pasti sudah pergi sejak lama. Keduanya saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Di perbatasan bersama antara daerah Sungai Tanggul dan daerah Matahari Harimau, Kinmu mengangkat kepalanya dan menatap matahari pagi. Dengan ki vital burung vermilion yang menyembur dari tangannya, dia membakar pakaian yang telah dicurinya dari murid kultus mayat abadi. Mengenai kulit manusia, dia telah membuangnya saat melarikan diri. Dia masih merasa ragu untuk mengenakan kulit orang lain. Selain itu, dia juga membawa ransel besar dan di dalamnya terdapat semua barang berserakan yang telah disiapkan nenek Si untuknya. Dia tidak akan bisa mengenakan kulit manusia atau akan ada firasat buruk dan orang-orang akan mudah melihat penyamarannya. Apa yang tersembunyi di balik punggung bungkuk nenek Si? Sebuah pikiran aneh muncul di benak Kinmu. Karena dia membawa ransel, dia akan menjadi bungkuk jika dia memakai kulit manusia. Karena nenek Si bukan bungkuk sungguhan, ini berarti pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Kinmu sangat penasaran dengan barang-barang aneh dan langka apa yang tersembunyi di dalamnya. Setelah semalam melarikan diri,
dia tidak punya waktu untuk beristirahat dan pertempuran sengit yang berulang-ulang benar-benar membuatnya kelelahan. Hulinger sangat lelah hingga dia tertidur di dalam ranselnya. Hembusan angin bertiup dan Qin Mu segera mengejarnya dan mengikuti arah angin. Namun beberapa langkah kemudian, dia merasakan kelelahan di tubuhnya dan hanya bisa mendarat di tanah untuk berjalan pasif. Tiba-tiba, suara dengungan datang dari langit dan saat melihat ke arah sumber suara, Qin Mu melihat beberapa kumbang merah menyala terbang ke arahnya. Kumbang-kumbang ini tampaknya tidak takut pada manusia saat mereka berputar mendekatinya. Kumbang mayat, sudut mata Qin Mu berkedut saat dia menguap dan bergumam pada dirinya sendiri, aku sangat lelah. Aku harus mencari tempat untuk tidur. Sambil menjentikkan jarinya beberapa kali, beberapa kumbang itu langsung meledak berkeping-keping. Qin Mu segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas pergi. Dia pernah melihat kumbang bangkai seperti ini di tempat apoteker. Ada kumbang bangkai hijau dan hitam, tetapi kumbang bangkai merah adalah yang paling sulit didapat. Kumbang merah yang dilihatnya memang kumbang bangkai merah. Dan pada saat ini, suara dengungan lain terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, tetapi kulit kepalanya mati rasa ketika dia melihat awan merah bergerak ke arahnya dengan agresif. Awan merah itu terbang semakin rendah. Tiba-tiba kumbang merah itu terbang ke dalam hutan dan membuat terowongan ke gundukan kuburan beraneka warna. Tanah gundukan kuburan beraneka warna itu bergetar dan kerangka-kerangka merangkak keluar dari tanah, melangkah ke arah Qin Mu. Lebih banyak kumbang bangkai terbang dan membuat terowongan ke dalam tubuh binatang buas seperti serigala liar dan harimau ganas dalam perjalanan mereka. Mata binatang buas itu memerah karena marah dan benar-benar menerkam ke arah Qin Mu. Ahli dari kultus mayat abadi. Dia bahkan lebih kuat dari praktisi seni dewa bernama Heiyin. Dia setidaknya satu tingkat lebih tinggi darinya. Jantung Qin Mu bergetar hebat. Kumbang mayat ini seharusnya dibesarkan oleh ahli dari kultus mayat abadi. Dia mampu mengendalikan begitu banyak kumbang mayat dari jarak yang begitu jauh dan menggunakannya untuk mengendalikan kerangka yang tak terhitung jumlahnya di gundukan kuburan beraneka ragam serta berbagai binatang buas di alam liar. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa padatnya kultivasi orang ini. Ini jauh lebih sulit daripada mengendalikan zombie terbang. Kumbang bangkai ini memasuki tubuh kerangka dan binatang buas, mengakibatkan transformasi aneh mereka. Tulang kerangka berubah menjadi merah sementara binatang buas berubah menjadi bangkai berbulu merah yang mengejar Qin Mu dengan panik. Metode semacam ini jauh lebih kuat daripada metode Heiyin. Motifnya bukan untuk membunuhku, tapi untuk menunda pelarianku dengan menggunakan kumbang mayat ini untuk mengendalikan kerangka dan binatang buas. Qin Mu menggunakan ki vitalnya untuk mengendalikan pedangnya. Saat pedang pelindung junior melesat, pedang itu mengeluarkan wujud pedang gelombang dan pedang harta karun itu terbang terus-menerus dalam lingkaran di sekelilingnya, menciptakan putaran demi putaran. Saat ia terus berlari ke depan, pedang pelindung junior juga terus-menerus memotong jalannya ke depan, mengiris kerangka dan binatang berbulu merah yang menerkam dari depan dan belakang menjadi berkeping-keping. Namun, setiap kali kerangka hancur dan binatang berbulu merah teriris-iris, ada kumbang mayat merah yang terbang keluar dari tubuh mereka. Mereka akan menggali tanah atau terbang ke hutan yang jauh, mengakibatkan siklus mayat yang terus-menerus menggali dan binatang berbulu merah bergegas keluar dari hutan. Kulit kepala Qin Mu menjadi mati rasa. Bangkai dan kerangka ini telah menunda pelariannya. Ahli yang mengejarnya pasti akan segera menyusul. Tepat pada saat ini, Hulinger terbangun karena keributan. Melihat situasi tersebut, dia segera mengeksekusi mantranya untuk memanggil angin iblis. Kekuatan angin tersebut semakin membesar hingga berubah menjadi tornado dan menyapu bersih semua binatang berbulu merah dan kerangka yang menghalangi jalan mereka. Tekanan pada Qin Mu berkurang drastis yang meningkatkan kecepatannya saat ia berlari ke depan. Pada saat ini, seekor kumbang mayat merah terbang dan hinggap di ransel Qin Mu. Kemudian, kumbang itu mencoba masuk ke hidung Hulinger. Hulinger berteriak kaget dan segera keluar dari ransel dan naik ke bahu Qin Mu. Lebih banyak kumbang berdengung mendekat. Jelas bahwa ahli dari Kors Immortal Cult yang mengejar mereka telah menemukan bahwa Hulinger dapat mengendalikan angin, oleh karena itu, ia telah menargetkannya dengan kumbang mayat, mencoba mengubahnya menjadi binatang berbulu merah juga. Sinar matahari memurnikan jiwa yang di langit. Ki vital Qin Mu berubah menjadi kobaran api saat ia melemparkan mudra ke langit. Ki vital burung vermilion berubah menjadi matahari yang menyala-nyala yang memancarkan sinarnya yang cemerlang. Kumbang mayat itu mencicit aneh saat asap hijau mulai keluar dari tubuh mereka. Mereka semua mendarat di tanah dan tetap tidak bergerak. Thundercelap Eight Strikes berhasil. Ia dapat menghancurkan jiwa dan roh kumbang mayat. Qin Mu tercengang dan terkejut.
Dia mengeksekusi Sun Shin Refining yang Soul in the Sky sambil berlari kencang dan asap hijau keluar dari semua kerangka dan bangkai ketika mereka disinai matahari yang membakar. Kerangka-kerangka itu jatuh ke tanah berkeping-keping sementara bangkai-bangkai jatuh ke tanah. Maka kerangka-kerangka dan bangkai-bangkai itu berhenti menghalangi jalannya dan mulai berlari bersamanya. Saat kerangka-kerangka itu berlari, mereka tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mencabut tulang rusuk mereka dan menggunakannya sebagai bilah lengkung, melemparkannya ke arah Qin Mu. Ratusan tulang rusuk setebal buah huckleberry melesat lewat dan berputar di udara. Tulang rusuk itu terbang membentuk busur sehingga meskipun tidak mengenai Qin Mu, tulang rusuk itu akan jatuh kembali ke tangan kerangka itu. Kepala Qin Mu mulai sakit dan dia hanya bisa menggunakan jurus Wave Sword Form lagi untuk menangkis semua bilah tulang rusuk melengkung yang menyerangnya dari segala arah. Kecepatannya kembali melambat. Metode penyerangan Course Immortal Cult sungguh aneh. Mereka memiliki zombie terbang, kertas kuning, kumbang mayat, kerangka, bangkai berbulu merah, dan bahkan kerangka yang mematahkan tulang rusuk mereka untuk digunakan sebagai bilah terbang. Itu benar-benar keanehan yang fantastis dari semua deskripsi. Tiba-tiba Qin Mu melihat hamparan ladang di depannya, dan di sana ada petani yang sedang bercocok tanam. Saat itu adalah musim panen musim semi, dan banyak petani yang bangun pagi-pagi untuk memanen hasil panen mereka. Cepat lari! Qin Mu melambaikan tangannya dan berteriak, semuanya, lari cepat! Para petani itu mendongak untuk melihat dan tidak dapat menahan rasa terkejut. Kerangka-kerangka dan bangkai-bangkai berbulu merah menyerbu seperti banjir dan tampak mengerikan. Mereka segera melemparkan sabit-sabit di tangan mereka dan melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada Qin Mu dan binatang-binatang berbulu merah. Pada kecepatan ini, mereka pasti akan menyusul. Qin Mu segera mengubah arah dan menghindari mereka. Namun, di samping ladang itu ada jalan resmi dan ada juga orang yang lewat. Di depan ada kereta kuda dan ada dua pengawal yang menunggangi kuda penarik. Sebuah suara wanita terdengar dari kereta, ada keributan apa di luar? Seorang pengawal di atas kuda membungkuk dan menjawab, Tuanku, ada bencana yang disebabkan oleh kerangka-kerangka yang saat ini mengejar seorang pemuda berpakaian bordir. Pemuda itu khawatir mereka akan bertabrakan dengan para petani di ladang sehingga ia telah memancing kerangka-kerangka itu untuk berbondong-bondong ke jalan resmi. Ada juga binatang berbulu merah dan mereka tampak sangat aneh. Mereka seharusnya dikendalikan oleh seseorang dengan kumbang mayat. Ini sebagian besar seperti kultus abadi mayat dari Xiangqi. Sekarang dunia mulai damai, akan selalu ada iblis dan monster yang keluar untuk menciptakan kekacauan. Wanita di kereta itu memerintahkan, pengawal Si, pergi dan singkirkan gerombolan kerangka dan binatang berbulu merah. Jangan menyeret rakyat jelata ke dalam keributan. Baik, tuanku. Pengawal itu tidak turun dari kudanya dan malah mengeluarkan peluru pedang perak. Dengan jentikan jarinya, peluru pedangnya terbang ke langit dan berputar-putar di langit. Setiap kali berputar, akan ada cahaya pedang seputih salju yang melesat keluar. Peluru pedang itu berputar dengan kecepatan yang sangat cepat dan cahaya pedang melesat jatuh seperti hujan. Ketika Qin Mu berlari, dia hanya bisa mendengar suara mendesing saat kerangka yang berlari di belakangnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Sementara itu, binatang berbulu merah itu dipenggal. Dalam waktu singkat, ratusan kerangka dan binatang berbulu merah yang mengejarnya semuanya musnah. Kumbang mayat merah terbang keluar dari kerangka dan bangkai namun sebelum mereka bisa terbang, mereka dihabisi oleh cahaya pedang. Keterampilan pedang ortodoks. Qin Mu segera berhenti dan melihat kereta kuda di depannya. Ilmu pedang yang digunakan pengawal di samping kereta kuda itu adalah ilmu pedang ortodoks. Dia pernah melihat ilmu pedang serupa dari sekte pedang Sungai Li yang sangat mengagumkan. Jenis ilmu pedang ini membutuhkan banyak pedang untuk disempurnakan menjadi peluru pedang dan sangat kuat saat menghadapi musuh. Ilmu pedang ini juga dapat disusun menjadi formasi pedang. Tentu saja, mereka yang bisa mengeksekusi pil pedang semuanya ahli karena pil pedang terlalu berat. Untuk bisa menggunakan ki vital untuk membuat pil pedang melambung ke langit, kultivasi orang tersebut harus sangat kuat. Pengawal di samping kereta kuda itu sekuat itu dan orang di dalam kereta kuda itu pasti sangat luar biasa. Di kejauhan, paman senior Kiao tiba-tiba merasakan kumbang mayatnya mati total dalam sekejap dan tercengang. Dia tidak melanjutkan perjalanan dan berdiri di puncak pohon untuk melihat dari jauh. Kereta kuda milik Hakim Prefektur Lizu. Ekspresinya berubah drastis dan segera berbalik untuk pergi. Hakim Prefektur Lizu adalah orang yang kejam dan aku tidak sebanding dengannya. Aku akan mundur dulu. Dia langsung melesat pergi dan menghilang tanpa jejak. Pengawal Si yang menunggang kuda melapor kepada orang di dalam kereta, Tuanku, sekte mayat abadi telah mundur. Wanita di dalam kereta berkata, panggil anak muda itu. Ya.
Pengawal Si turun dari kuda dan membungkuk, "Tuan muda, ada undangan dari tuanku." Qin Mu melangkah maju ke sisi kereta kuda. Tirai kereta kuda itu terangkat dan wanita di dalamnya memperlihatkan wajahnya. Dia adalah wanita cantik dengan pipi kemerahan dan bibir merah. Dia menoleh untuk mengamati Qin Mu. Melihat pakaiannya yang cerah dan rapi, dia berpikir bahwa dia pasti berasal dari keluarga kaya dan bertanya, "Tuan muda ini, dari mana asalmu?" Karena tidak rendah hati maupun sombong, Qin Mu menjawab dengan cara yang tidak merendahkan maupun sombong, "Saya dari kota daerah Sungai Daik." Wanita itu bertanya, apakah kota daerah Sungai Daik sudah jatuh ke tangan musuh dan diambil alih oleh kultus mayat abadi? Qin Mu menganggukkan kepalanya dan berseru kagum, "Kakak memang pintar. Kakak perempuan. Setelah menjadi hakim di prefektur Lizu selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya seseorang memanggilku dengan sebutan kakak perempuan." Wanita itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memanggil pengawal Si dan memerintahkan, "Berikan perintah kepada daerah seperti Tiger Sun dan Carefree untuk mempersiapkan pasukan mereka menuju Sungai Daik." Pengawal Si mengakui dan segera pergi. Wanita itu menatap Qin Mu dan berkata, "Sekarang kultus mayat abadi dari Xiangqi telah mengambil alih kota daerah Sungai Daik, kemungkinan besar akan menjadi bencana bagi orang-orang di sana. Kau juga dianggap aneh karena bisa melarikan diri. Aku melihat pakaianmu cukup mewah jadi kau seharusnya berasal dari keluarga kaya. Apa rencanamu?" Tatapannya penuh rasa kasihan. Jelas bahwa dia merasa sekarang kota daerah Sungai Daik telah diambil alih oleh kultus mayat abadi, tidak akan ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di kota itu. Karena Qin Mu berasal dari daerah Sungai Daik, keluarganya kemungkinan besar telah meninggal di daerah Sungai Daik dan tidak mungkin bagi mereka untuk keluar hidup-hidup. Itulah sebabnya dia bertanya apakah Qin Mu punya rencana. Qin Mu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Saya berencana pergi ke ibu kota." Wanita itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Pergi ke ibu kota juga bagus. Prefektur Lizu juga akan mengerahkan pasukan ke daerah Sungai Daik. Dengan kekacauan akibat perang, akan ada bandit yang muncul. Ini bukan tempat yang aman. Apakah Anda punya izin perjalanan untuk pergi ke ibu kota?" Qin Mu menatap kosong dan menggelengkan kepalanya. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu dan berkata, "Saya Yuyuan Cuyu, hakim prefektur Lizu. Pemberontakan bersenjata terjadi di daerah Sungai Daik di bawah kekuasaan saya dan ini adalah kesalahan saya. Wajar saja Anda tidak memiliki izin bepergian ketika Anda harus melarikan diri dari kota daerah Sungai Daik dalam keadaan panik. Saya rasa hakim daerah Sungai Daik juga pasti tewas dalam pemberontakan bersenjata itu. Pengawalku, siapkan bahan-bahan tulisan saya." Pengawal di sampingnya pun memberi tanda dan segera mengambil perlengkapan menulis, lalu memasukkannya ke dalam kereta. Sambil mengangkat kuasnya, wanita itu menulis beberapa kalimat pada dokumen dengan tulisan tangannya yang indah. Ia lalu bertanya lagi, "Siapa namamu?" Qin Mu segera memberitahukan namanya. Hakim Yuyuan Cuyu menuliskan warga negara prefektur Lizu Qin Mu dan membubuhkan stempel resminya. Ketika tintanya kering, ia mengeluarkan dokumen itu dari kereta dan meminta seseorang untuk menyerahkannya kepada Qin Mu. "Ini adalah izin perjalanan Anda, dokumen untuk melewati bea cukai. Dengan izin perjalanan ini, Anda dapat memasuki semua kota besar yang Anda lewati dalam perjalanan, dan tidak ada yang akan mengganggu Anda." Hakim Yuyuan Cuyu menurunkan tirainya dan suaranya terdengar dari dalam, "Tidak perlu bagimu untuk merindukan keluargamu. Tidak ada yang layak dikenang di daerah Sungai Daik. Cepat pergi ke ibu kota. Kakak laki-lakiku Yuyuan Cuyun adalah seorang pejabat di sana. Saat kau tiba di ibu kota, katakan bahwa aku telah merekomendasikanmu. Aku harap aku masih bisa bertemu denganmu lagi. Terima kasih, kakak." Qin Mu membungkuk dan berjalan di jalan resmi. Yuyuan Cuyu mendesah, "Anak yang menyedihkan, hancur dan menjadi yatim piatu di usia yang begitu muda. Aku khawatir dialah satu-satunya yang masih hidup di daerah Sungai Daik. Kakak Cuyu ini sungguh baik." Qin Mu menyimpan dokumen izin perjalanan dengan baik dan berpikir dalam hati, "Sekarang jika aku diinterogasi saat sampai di ibu kota, aku bisa bilang aku warga prefektur Lizu. Tidak akan ada yang tahu aku dari reruntuhan besar. Sekarang setelah aku begadang semalaman, aku harus beristirahat di Kabupaten Tiger Sun."